Selamat siang Ibu dan Bapak. Kembali lagi kita di Instagram Live Halim Fertility Center. Pada kesempatan kali ini bersama saya Graciela Sitompul. Saya pada kesempatan ini sebagai moderator, di mana saya merupakan salah satu staf yang ada di Halim Fertility Center. Jadi untuk Instagram Live kali ini merupakan Instagram Live yang ke 22. Jadi buat ibu dan bapak yang mungkin ada yang ketinggalan, boleh melihat video ulang, kita ada simpan di YouTube channel kita. Boleh search namanya Halim Fertility Center. Di sana juga kita simpan semua Instagram Live yang udah lewat di sebelum-sebelumnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya ibu dan bapak tidak ketinggalan informasi seputar Instagram Live di Halim Fertility Center Medan. Oke, kali ini kita akan Instagram Live dengan salah satu tim dokter kita, yaitu Dr. Rekristi Barus. Beliau merupakan salah satu tim dokter yang ada di Halim Fertility Center Medan. Jadi untuk topik Instagram Live kali ini cukup menarik. Jadi topiknya itu judulnya kenali masalah kesuburan pada pria dan wanita. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin sebelumnya kita ada buat pertanyaan gitu, sesi pertanyaan untuk ibu dan bapak yang mau bertanya. Kita udah kumpulin beberapa list pertanyaan, nanti mungkin akan dikupas tuntas dengan tim dokter kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan sambungkan dengan narasumber kita. Selamat siang. Halo, Grace, Sudah kedengaran suara suara saya? saya, dokter? Kurang kedengaran, lah? Kedengaran, dok? Kurang kedengaran. Suara Oke, saya oke. sedang kedengaran ya, dokter? Kedengaran. Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, dok? Oke. Yuk kita mulai. Oke. Dokter, sebelum kita mulai Instagram Live kali ini, boleh dong dokter perkenalan diri dikit aja. Biar ibu dan bapak yang belum tahu mungkin bisa tahu nih, dokter ini siapa gitu. Oke, terima kasih Grace. Ya, buat ibu-ibu atau pasangan yang sudah bergabung ya di hari ini di G Live yang ke-22 di HFC. Ya, saya adalah Dr. Ray Christy. Saya adalah salah satu tim dokter dari Halim Fertility Center. Ya, saya salah satunya bekerja di Rumah Sakit Stella Maris di lantai 5 khususnya, di mana di situ letak dari klinik kesuburan kita ya. Mungkin itu aja ya kali Grace ya. Nggak usah panjang-panjang. Kalau mau temuin saya, temuin saya di sana aja. Oh, jadi buat ibu bapak yang mungkin mau ketemu atau konsultasi sama dokter, bisa jumpai di Halim Fertility Center lantai 5 ya, dok? Ya, di situ aja. Oke, dok, kita langsung aja nih masuk ke topik. Topik kita kali ini cukup menarik, dok. Judulnya kenali masalah kesuburan pada pria dan wanita. Oke, dok. Ya. Jadi kan untuk sekarang ini banyak kali nih. Semua orang pada bilang, nggak subur kau. Sebenarnya gangguan kesuburan itu apa sih, dok? Iya. Kalau gangguan kesuburan sendiri, pengertiannya adalah satu pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual secara teratur ya, tanpa menggunakan KB atau kontrasepsi, dan sudah melakukannya dalam 1 tahun tapi mereka tidak dapat punya anak. Artinya ada beberapa poin yang ditekankan di situ. Yang pertama, mereka sudah melakukan hubungan seksual dengan teratur, kemudian sudah 1 tahun, dan yang ketiga belum bisa punya anak. Nah, sekarang pertanyaannya, hubungan seksual yang teratur itu bagaimana? Yaitu 2-3 kali seminggu secara teratur, kecuali kalau lagi haid ya. Kalau lagi haid ya janganlah ya. Nah,
banyak sekali pasien-pasien yang saya dapat sebenarnya eh, dari pengertian aja mereka sudah salah nih, Grace. Artinya mereka menganggap mereka itu tidak subur. Wah dok, saya udah 1 tahun atau 2 tahun sudah tidak punya anak atau bahkan 5 tahun tidak punya anak gitu. Terus mereka datang dengan program hamil. Terus saya bilang, eh, udah melakukan hubungan seksual dengan secara teratur nggak gitu? Oh belum dok, kebetulan istri atau suami saya ini jauh, jadi kita ketemunya 1 bulan sekali gitu. Artinya mereka bukan sebagai pasangan yang tidak subur, tapi mereka adalah pasangan-pasangan yang terganggu kesuburannya karena jarak atau waktu. Kayak gitu. Jadi jangan pernah menganggap kalian atau pasangan-pasangan itu menjadi tidak subur kalau misalnya belum melakukan hubungan seksual dengan teratur. Karena banyak sekali beberapa pasien saya yang tidak melakukan hubungan seksual dengan teratur, ya saya suruh campur 2 sampai 3 kali seminggu selama 6 bulan, akhirnya punya anak juga. Kayak gitu. Hanya masalah campurnya aja gitu. Jadi itu dia gangguan kesuburan itu maksudnya. Oke dokter. Untuk saat ini kan dok, kita kan sering kali dengar, apalagi di masyarakat luas ya dok, rata-rata pada bilang, ah yang nggak subur itu wanita, ah istrinya itu pasti yang nggak subur. Sebenarnya dok, kesuburan itu bisa dipresentasikan hanya sama wanita aja atau pria juga bisa dokter? Ya, itu juga tanggapan yang salah ya, Grace ya. Eh, apalagi kalau misalnya kita hidup di Indonesia, karena kita masih dalam dalam hidup dari masalah budaya yang kita tahunya dari kakek, nenek, ibu, ayah, kayak gitu dengan segala adat istiadatnya. Jadi banyak adat-adat di Indonesia ini yang masih bersifat paternal. Artinya menganggap kalau misalnya laki-laki itu adalah seseorang yang harus diagung-agungkan. Kayak gitu. Padahal tidak. Makanya kenapa kadang-kadang orang, apalagi kalau saya pribadi orang Batak itu kadang-kadang menganggap kalau misalnya tidak subur, wanitanya aja yang tidak subur. Nah, itu harus kita ubah sebenarnya persepsinya. Karena kalau misalnya secara teorinya, secara penelitiannya, penyebab ketidaksuburan itu sebenarnya wanita dan pria itu mempunyai andil yang sama. Kalau misalnya kita lihat kurvanya, eh, andil pria itu sekitar 30 sampai 35% menyebabkan ketidaksuburan. Begitu juga dengan wanita, hampir 30 sampai 35%. Yang selebihnya itu adalah faktor-faktor yang unexplained ya. Unexplained dalam arti kita tidak ketahui kenapa dia bisa tidak suburnya. Artinya yang pengen saya tekankan bukan hanya wanita yang tidak subur, tapi pria juga bisa tidak subur. Itu dia, Chris. Oke dokter, berarti pandangan masyarakat selama ini salah ya dok, yang bilang Salah. bahwa oh wanita aja nih yang nggak subur, ternyata wanita sama pria bisa sama-sama nggak subur ya dokter. Hmm, hmm. Oke, untuk wanita nih dok, Grace kan wanita nih, jadi kalau untuk wanita dok, apa aja sih sebenarnya dok gangguan kesuburan yang bisa terjadi? Ya, kalau misalnya kita lihat dari fisiologi, artinya kenapa sih orang bisa hamil? Orang bisa hamil itu diakibatkan karena ada pertemuan antara sperma sama saluran telur, sperma sama telurnya di saluran telur. Jadi mereka sekali lagi hamil itu adalah di saluran telur, bukan di dalam rahim ya. Tapi nanti setelah hari kelima, hari keenam, akhirnya dia tertanam di dalam rahim. Jadi, kenapa orang jadi susah punya anak? Kalau dari faktor wanitanya itu jelas. Kita melihat telurnya. Ada masalah nggak dengan telurnya? Misalnya ada masalah dengan pematangan telur pada orang-orang yang haidnya 2 sampai 3 bulan sekali, atau orang-orang yang mempunyai kelebihan hormon androgen seperti wanita-wanita yang berbulu, sering jerawatan atau mengalami kebotakan. Itu kadang-kadang kita takutnya memang ada masalah dengan hormonnya, ya. Itu juga bisa gangguan pematangan telur. Jadi dia tidak ada masa suburnya. Kalau tidak ada masa suburnya nggak bisa hamil lah, nggak ada yang bisa ketemu sama spermanya toh. Kemudian yang kedua, faktor dari saluran telur. Faktor dari saluran telur juga kayak gitu. Misalnya saluran telurnya tersumbat dua-dua. Wah, kalau tersumbat dua-dua mungkin gara-gara infeksi atau dibawa sejak lahir, itu juga bisa menyebabkan seorang wanita itu jadi tidak subur. Dan yang ketiga, mungkin ada faktor dari rahimnya sendiri.
ada tumor yang besar, atau misalnya dia mengalami endometriosis, di mana dia mengalami nyeri haid yang terlalu hebat, itu juga bisa menyebabkan ada gangguan kesuburan pada seorang wanita. Itu dia, Grace. Oke, dokter. Ngomong-ngomong dok mengenai saluran tuba. Jadi ada nih salah satu ibu dan bapak yang mungkin lagi join atau lagi nonton Instagram Live kita kali ini. Jadi ibunya dia ada nanya dok, kalau misalnya nih salah satu tuba ibu ini non paten, bisa nggak dok kira-kira untuk hamil normal? Iya, kalau misalnya salah satunya itu non paten atau bahkan salah satu tubanya itu tidak ada deh gitu. Satu sudah diangkat, mungkin faktor dari sebelumnya dia hamil di luar kandungan atau memang ada kista yang harus mengangkat saluran telurnya, bisa hamil karena hamil itu boleh di kiri boleh di kanan karena kalau misalnya belum tahu, saluran telur kita itu ada dua ya, kiri dan kanan. Jadi kalau satu diambil masih ada chance-nya untuk hamil di sebelahnya yang masih sehat. Jadi kalau satu aja yang bermasalah masih bisa hamil, Chris. Kecuali kalau dua-dua yang bermasalah. Itu bisa hamil tapi dengan tindakan atau dengan teknologi kesuburan yang lebih tinggi seperti bayi tabung ya. Oke, dokter. Bu, mengenai kesuburan wanita, mungkin yang gak asing lagi yang kita dengar adalah kan sering tuh orang bilang, ah aku PCO gara-gara haidku nggak teratur, ah aku PCOS gara-gara aku berbulu. Sebenarnya dok, bedanya PCO, PCOS itu apa sih? Terus apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat? Oh, ini nih PCO. Oh, ini nih kriteria PCOS. Ada nggak sih dok pembedanya sebenarnya? Iya, iya. Jadi tadi sudah saya singgung juga, Grace, kalau misalnya PCOS adalah, kepanjangan dari PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Itu ditandakan dengan adanya gangguan hormonal yang terdapat pada seorang wanita. Saya selalu menjelaskan sama pasien saya, kalau orang PCOS itu biasanya dia kelebihan hormon laki-laki, atau kita bilang hormon androgen. Jadi normalnya hormon seorang wanita itu di dalam dirinya tetap ada hormon laki-laki. Cuman kalau dia dalam batas yang normal, biasanya dia langsung diubah menjadi hormon perempuan, akhirnya menjadi haid. Nah, pada orang-orang PCOS, itu biasanya hormon si androgen ini cukup tinggi dia. Kalau dia hormonnya cukup tinggi, malah dia tidak mau diubah menjadi hormon perempuan atau hormon estrogen namanya. Jadi dia numpuk di dalam darah, akhirnya menyebabkan gangguan-gangguan kesuburan atau ada gangguan-gangguan di tubuh seorang wanita. Makanya kenapa PCOS, kalau namanya sindrom polikistik ovarium, itu selalu ditandai dari ada dua gejala atau lebih. Jadi gejalanya itu salah satunya adalah dia haidnya jadi nggak teratur. Kalau misalnya ada dari sini dia haidnya itu 2 sampai 3 bulan sekali, atau haidnya itu hanya bercak-bercak aja tiap bulan, atau kurang dari 3 hari, kayak gitu. Atau bahkan tidak haid sama sekali, gitu. Itu udah masuk dalam satu kategori dari PCOS. Untuk kategori yang kedua, ada kelebihan hormon yang kelihatan secara klinis. Artinya kita lihat langsung, oh ini pasti ada kelebihan hormon nih, gitu. Atau diperiksa secara eh, secara apa namanya? Secara laboratorium. Nah, kalau misalnya secara klinis kita lihat nih, kalau misalnya kita lihat teman kita ada yang berkumis atau bahkan berjenggot perempuan atau berbulu dada atau bulu-bulu di tubuhnya itu melebihi dari teman-teman yang lain deh kalau gitu. Itu menjadi salah satu tanda klinis dari orang-orang hiperandrogen atau kelebihan androgen. Atau misalnya dia sudah punya jerawat tapi udah ke dokter kulit manapun tapi dia tidak sembuh. Nah, itu juga bisa kita bilang dia sebagai mungkin tanda-tanda dari kelebihan hormon androgen. Begitu juga dengan kebotakan juga bisa. Kebotakan atau rontok rambutnya parah sekali itu juga bisa disebabkan oleh gangguan androgen. Sedangkan yang ketiga yang Grace tadi bilang PCO, polycystic ovarium, itu kalau misalnya kita kelebihan androgen, biasanya sih telur-telur itu yang harusnya dia di pertengahan bulan dia besar, ini tidak ada yang besar. Gitu. Karena dia tidak ada yang besar, makanya dia tidak dapat haid. Karena kita tahu kalau misalnya menstruasi itu harus ditandai dengan ada pembesaran dari salah satu telur yang ada di dalam
indung telur. Ini nggak ada, dia tetap kecil. Akhirnya lama-lama mereka berkumpul banyak-banyak di dalam satu indung telur. Akhirnya kita lihat waktu di USG, wah telurnya banyak sekali dalam satu indung telur. Kalau kriterianya dalam satu indung telur itu bisa sampai lebih dari 20 telur. Nah, itu dia tanda-tandanya kalau misalnya dia terjadi PCO. Itulah namanya PCO. Kalau misalnya kita temukan dua gejala dari ketiga gejala ini, itu sudah kita masukkan ke dalam PCOS. Gitu dia, Grace. Oke, Dok. Terus, Dok, kan kita lagi bicara PCO sama PCOS nih. Ya, ya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa gitu, kalau misalnya aku PCO atau aku PCOS, aku diet lah. Kalau aku diet, pasti aku bisa nurunin hormon itu. Benar nggak sih, Dok, sebenarnya? Itu mitos atau fakta sih? Dengan kita diet, kita jadi nggak PCO lagi atau nggak jadi PCOS lagi? Oh, itu sebenarnya fakta ya, Grace ya. Itu fakta. Karena kalau misalnya kita tinjau dari penyebab dari PCOS itu sendiri adalah salah satunya kelebihan androgen, seperti yang saya bilang tadi. Kelebihan androgen, kalau misalnya kita bahas lagi, androgen itu asalnya dari mana? Androgen itu dan estrogen itu asalnya dari lemak, ya, dari kolesterol, bahan dasarnya. Saya selalu bilang bahan dasarnya kolesterol. Jadi semakin banyak lemak atau kolesterol seseorang, itu semakin bisa menyebabkan gangguan haid atau kelebihan hormon. Sedangkan semakin sedikit kolesterol seseorang, itu juga bisa menyebabkan kenapa orang itu jadi gangguan haid. Orang yang malnutrisi ya, sangat kurus, kayak gitu, itu juga pasti ada gangguan haid. Makanya kolesterolnya harus seimbang. Makanya kepada orang-orang yang mengalami kriteria PCOS seperti saya bilang tadi, terus posisinya dalam kelebihan berat badan atau kelebihan lemak kalau kita bilang begitu, saran yang dianjurkan pertama kali itu adalah memang disuruh untuk diet dan olahraga. Dengan menurunkan lebih kurang 5-10% berat badannya dari berat badan awal, itu akan menyebabkan penurunan dari androgen ke yang normalnya. Sehingga kita mendapatkan siklus yang teratur. Enggak 2-3 bulan sekali. Kalau misalnya siklusnya jadi teratur, bisa dipastikan kalau misalnya wanita itu adalah wanita yang subur. Gitu. Kalau misalnya dia wanita yang subur, kalau sperma suaminya bagus dan tidak ada masalah yang lain dengan organ reproduksinya, ya pasti lama-lama pasti hamil, kayak gitu dia. Jadi itu betul, fakta itu, Chris. Oke, berarti fakta ya, Dok. Berarti nggak salah gitu ya masyarakat banyak yang bilang diet. Ternyata bener, ada penelitian. Oke, Dok. Kita udah bahas tentang wanita nih. Sekarang kita geser dikit nih, Dok, untuk pria. Kira-kira, Dok, untuk pria, gangguan kesuburan apa sih, Dok, yang bisa terjadi pada pria? Ya, kalau misalnya pada pria sebenarnya gangguan kesuburannya itu ada yang namanya sifatnya itu sumbatan, ada yang sifatnya non sumbatan. Artinya ujung-ujungnya hasil akhirnya itu adalah dari masalah sperma. Spermanya bagus, pasti kemungkinan besar untuk hamil cukup bagus. Kalau spermanya jelek, berarti kesempatannya punya anak itu juga semakin menurun. Kayak gitu. Kalau misalnya spermanya jelek itu diakibatkan oleh apa? Yang pertama, mungkin pabriknya bermasalah. Mungkin ya, pabrik sperma itu adalah buah jakar atau testis. Nah, kalau misalnya buah jakarnya ini baik, pabriknya berjalan dengan baik, harusnya spermanya juga dikeluarkan dengan baik. Tapi kalau misalnya buah jakarnya itu mengalami infeksi kronik misalnya, atau kena radiasi misalnya, atau misalnya pabriknya itu dibakar atau diberikan suhu yang sangat panas misalnya setiap hari, itu bisa mengurangi eh, produktivitas dari si testis itu atau buah jakar itu untuk menghasilkan sperma yang bagus gitu. Jadi jaga pabriknya dengan baik kalau misalnya mau punya anak lah yang baik. Jadi bisa gara-gara testisnya, bisa. Atau mungkin proses pengeluaran dari spermanya, karena nggak semata-mata dari testis dia langsung keluar itu nggak, bukan ya Grace ya. Jadi
dari testis itu dia ada salurannya dulu, baru dia keluar. Itu namanya sperma. Nah, sambutan. Eh, si saluran yang untuk pengeluaran ini juga bisa tersumbat. Mungkin gara-gara trauma, gara-gara main bola akhirnya cedera misalnya. Atau gara-gara hal-hal lain. Misalnya ada varises di buah jakarnya, itu juga bisa membuat spermanya jadi bermasalah atau varikokel kalau kita bilang begitu. Atau memang masalahnya itu bukan hanya di saluran atau testisnya aja, mungkin ke tingkat yang lebih tinggi atau secara hormonal atau secara genetik dia bermasalahnya. Biasanya kalau yang bermasalah secara genetik atau secara hormonal itu pengobatannya agak lebih kompleks daripada orang-orang yang bermasalah dengan testis atau salurannya. Itu dia, Grace. Oke, dokter. Berarti banyak ya, dok. Tadi Grace ada dikit aja dengar tentang radiasi. Salah satu, kalau misalnya terpapar radiasi bisa mempengaruhi jumlah atau kualitas. Nah, ada juga nih, dok, pertanyaan dari ibu dan bapak yang mungkin lagi nonton. Untuk radiasi, dokter, berpengaruh nggak sih, dok, misalnya nih, laki-laki naruh HP tuh di kantong atau saku, atau naruh dompet di belakang, itu kira-kira berpengaruh nggak sih, dok, untuk kualitas atau mungkin jumlah dengan sperma? Ada nggak sih pengaruhnya sih, dokter? Iya, kalau misalnya masalah radiasi kan radiasi bisa dari mana aja ya. Setiap radiasi yang berlebihan atau yang tidak baik dengan testis itu bisa menyebabkan masalah pada pabriknya. Ibaratnya pabriknya dibombardir lah nih sama bom gitu. Bomnya itu seperti sinar-sinar atau gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di dalam radiasi kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh sebenarnya, Grace, kalau misalnya kita meletakkan handphone misalnya terlalu lama atau terlalu sering dengan buah jakar, atau bahkan pada orang-orang yang mempunyai pekerjaan itu yang langsung terpapar dengan radiasi seperti radiologi misalnya, atau paparan dari sinar matahari yang tinggi kayak gitu, atau bahkan berjemur dalam keadaan yang sangat panas, itu juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sperma. Ya, itu Grace. Oke, dok. Tadi kan kita udah bahas nih, dok, gangguan kesuburan pada wanita dan pria. Jadi, dokter, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk pasangan suami istri Sorry Grace, ada telepon. Sorry. memeriksakan? Oh, oke, dokter. Saya ulang ya, dokter. Iya, iya. Dokter, tadi kita udah bahas tentang gangguan kesuburan pada wanita dan pria. Nah, untuk pasangan suami istri, dok, kapan sebenarnya waktu yang tepat, dokter, untuk mereka memeriksakan diri ke dokter tentang gangguan kesuburan yang ada pada mereka? Iya. Kalau misalnya memang mereka sudah melakukan hubungan seksual dengan teratur 2 sampai 3 kali seminggu dan mereka belum punya momongan selama 1 tahun, ya itu memang harus dianjurkan untuk melakukan screening awal pada kesuburan, ya. Screening awal pada kesuburan itu bukan berarti kita harus dijudge, kita harus bayi tabung, bukan, ya. Screening awal dari kesuburan itu untuk melihat masalahnya sebenarnya apa. Apakah memang itu dari faktor pria, apakah dari faktor wanita, apakah memang combine dia atau mix dia antara wanita dan pria juga ada masalah. Sehingga kalau misalnya kita mengetahui permasalahannya lebih cepat, kita sudah tahu program hamil apa yang cocok buat si pasangan tersebut. Supaya mereka tidak menghabiskan waktu, uang, dan semuanya itu gara-gara mereka hanya mendengar kata-kata orang lain. Yang perlu saya tekankan sebenarnya di sini, Grace, banyak orang yang tidak subur itu gara-gara orang lain. Ya, banyak sekali. Dia dengar dari orang, oh saya tidak subur, pergi ke dokter, terus dokternya tidak adekuat untuk melakukan konseling, tidak adekuat untuk melakukan pemeriksaan kesuburan screening awal, akhirnya mereka pindah dokter lain. Akhirnya jadi namanya dokter shopping. Akhirnya mereka melupakan kalau misalnya umur mereka makin bertambah. Sedangkan umur merupakan faktor yang paling harus diperhatikan dalam kesuburan, apalagi seorang wanita. Semakin tua seorang wanita, itu akan membuat kesuburannya semakin menurun. Jadi saya rasa 1 tahun sudah mencoba hubungan seksual dengan teratur, kita sudah masuk ke dalam pasangan tidak subur. Tidak subur bukan mandul ya, tapi kita untuk mencari tahu apa sebenarnya masalahnya. Biasanya pemeriksaan awalnya itu adalah pemeriksaan USG.
USG transvaginal. Harus di transvaginal. Kalau misalnya ibu-ibu pasangan ini datang ke dokter terus mau program hamil terus di USG dari perut, itu namanya bohongan. Ya, USG-nya harus dari bawah. Kalau dari bawah dia kelihatan semuanya. Ya, ingat itu. Kemudian harus diperiksa spermanya. Kemudian harus diperiksa saluran telurnya. Itu dia. Kalau pada guideline-nya atau konsensus untuk pemeriksaan awal, itu ibunya harus diberikan asam folat dan pemberian antibiotik yang bisa mencegah ketidaksuburan pada seorang wanita. Itu biasanya yang dilakukan di pertemuan pertama dari orang-orang yang screening awal. Itu dia, Grace. Oke, Dok. Jadi untuk screening awal tadi yang kayak dokter bilang ya, ada USG, pemeriksaan sperma. Nah, mungkin dari Ajilas kita kali ini mungkin ada ibu bapak yang bakalan pengen nih, aku screening awal aja lah untuk tahu dulu. Itu apa sih, Dok, yang harus dipersiapkan mereka? Apa mereka tinggal datang aja, tunggu instruksi dokter, atau ada persiapan lain yang mungkin mereka harus lakukan? Kalau saya rasa persiapan untuk melakukan melakukan screening kesuburan itu ya jelas lah. Yang pertama itu kesiapan fisik dan psikisnya, Grace. Artinya ini pasangannya kan suami dan istri walaupun mau seberapa banyak pun eh, mau seberapa lama pun mereka menikah, tetap aja mereka kalau misalnya disalahkan gara-gara sesuatu pasti tidak terima. Artinya, pasangan itu datang ke dokter itu harus menyiapkan secara psikis antara wanita atau prianya bisa aja mereka bermasalah dua-duanya. Jadi jangan saling menyalahkan gitu. Datang ke dokter itu mencari solusi, bukan untuk saling menyalahkan. Kadang-kadang ya ini kayak orang-orang Batak ini kayak gini. Kalau misalnya ada satu yang salah, diceritakan sama mama atau bapaknya, akhirnya ya udah berantem, ya bukan ya. Kami ini kita ini sebagai dokter ini bukan hanya untuk mengobatin kalian dengan pasangan ini dengan bayi tabung atau inseminasi atau dengan apapun programnya, tapi kita juga untuk mentreat itu secara psikisnya ya, baik itu pasangannya. Jadi harus siap secara psikis, itu dia. Yang kedua ya jelas kalau untuk memeriksakan kesuburan itu pasti perlu dana lah artinya. Cuman untuk screening awal memang secara finansial tidak terlalu mahal kok. Tapi kita dapat sesuatu yang worth it buat kesuburan kita gitu. Jadi jangan pernah menunda untuk memeriksa screening awal kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang atau pasangan di sini yang sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang pasangan yang tidak subur atau infertil. Grace. Oke, dokter. Iklan dikit-dikit nih, Dok. Mengenai kan dokter salah satu tim di Halim Fertility Center. Kira-kira Dok, apa aja sih pemeriksaan kehamilan yang ada atau program kehamilan yang ada di Halim Fertility Center? Mana tahu nih. Dari sini banyak ibu-ibu yang mau datang, mau nyari dokter di Halim Fertility Center. Apa aja nih, Dok? Ya, kalau saya rasa kalau ditanyakan sama kita tim dokter program atau pemeriksaan fertilitas apa aja yang ada di Halim Fertility Center itu, jawabannya satu aja sebenarnya, Grace, lengkap gitu, lengkap. Jadi kalian mau periksa apa aja, kalau misalnya tentang kesuburan, terus mau melakukan apa aja, mulai dari yang terendah programnya pakai obat penyubur sampai ke bayi tabung yang memeriksa kromosom, pemilihan jenis kelamin sampai 99% itu bisa berhasil, itu pun ada di kita ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya apa aja program hamilnya, mulai kita program secara alami, screening awal, program alami, inseminasi, bayi tabung, pemeriksaan kromosom, itu semuanya ada di Halim Fertility Center. Jadi saya rasa jangan ditunda lagi lah. Jangan ditunda untuk memeriksakan kesuburannya kalau misalnya kita masuk ke dalam kategori pasangan yang tidak subur, dan jangan segan-segan untuk datang ke Halim Fertility Center karena kami bukanya tiap hari ya. Tiap hari, Grace? Enggak ya, hari Minggu enggak ya? Kecuali hari libur. Ya, kecuali hari libur ya. Ya, cuman kami
tim dokternya cuma lumayan banyak di sana, jadi dan saya rasa semuanya berkompeten semuanya, jadi saya rasa jangan segan-segan untuk datang. Ya, itu dia, Grace. Oke dok. Dokter, selama kita IG live, ibu dan bapak ini banyak kali pertanyaan yang mereka lontarkan dok. Jadi kita jawab nih ya dok. Nggak ada dokter Boleh, yang boleh. jawab. Dokter Iya, iya, jawab iya. sedikit pertanyaan buat ibu dan bapak ya dokter. Iya, Nah iya. ada deh yang nanya, kira-kira dokter kalau misalnya seorang perempuan punya kista, itu mempengaruhi nggak sih dokter untuk masalah kesuburan? Wah, kalau misalnya orang-orang yang punya kista, saya rasa berpengaruh juga. Kenapa berpengaruh? Ada dua eh, gejala yang bisa diakibatkan oleh kista terhadap kesuburan. Yang pertama, kalau misalnya kistanya agak jahat nih. Kalau misalnya kita bilang kista coklat, nah, yang kalau misalnya kita pecahkan kistanya keluar coklat-coklat, bukan coklat ya, tapi darah sebenarnya, ya. Itu sangat mempengaruhi dengan kualitas dan kuantitas dari si telurnya, ya. Jadi itu sangat berpengaruh karena sifatnya itu memberikan peradangan pada indung telur bahkan pada telurnya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya namanya kista coklat itu memang kita agak khawatir sebenarnya. Kenapa agak khawatir? Karena eh, baik dia secara kuantitas dan kualitas dari si telurnya itu pasti akan berkurang. Kemudian yang kedua, misalnya kistanya kista biasa lah, artinya dia bukan coklat, dia hanya kista-kista biasa. Itu juga bisa menyebabkan gejala penekanan kalau kita bilang. Yang kita lihat kistanya doang, sedangkan telur-telurnya itu sebenarnya ada, tapi tersembunyi. Jadi tersembunyi di pinggiran-pinggiran kistanya. Jadi terjepit dia gitulah. Jadi kalau misalnya eh, ada pasien yang datang nih gitu ya, ada pasien yang datang ke dokter terus wah ini harus dioperasi nih misalnya gitu ya, harus dioperasi kistanya. Nah kalau misalnya cara operasinya itu tidak hati-hati dan berantakan lah kalau kita bilang begitu ya, akhirnya itu akan mengakibatkan banyak sekali telur-telur yang kita tidak lihat itu akhirnya terangkat. Kalau misalnya itu terangkat, ya pasti cadangan telur seorang wanita yang sudah diangkat kisahnya itu pasti akan menurun. Kalau dia jadi itu akan menyebabkan terjadi ketidaksuburan pada seorang wanita. Itu dia, Grace. Oke, berarti ada pengaruhnya juga ya dokter. Nah dok, Iya. untuk itu untuk wanita, ada juga pertanyaan untuk pria. Excited nih pembahasan kita dokter. Saya ya. Nah ya dokter, apa harus minum obat atau gimana, atau apa ada cara lain atau harus dioperasi gitu? Yang terato ya. Iya dokter. Iya, kalau misalnya kita sebenarnya, kalau saya pribadi saya tidak melihat terato apakah dia terato atau asteno, itu saya nggak melihat ke situ langsung ya. Karena untuk melihat sperma itu harus dilihat secara holistik. Dalam arti holistik itu kita tidak hanya bisa melihat oh dia ini terato nih, berarti tidak bisa hamil, harus ini, harus ini, harus ini. Tidak. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya jumlah spermanya cukup tinggi nih, misalnya 150 juta yang orangnya 15 juta harusnya, tapi dia teratonya itu kurang-kurang dikit aja dari nilai normalnya. Kalau saya bilang sama pasiennya itu masih tergolong normal karena kan hitungannya kan persen-persenan kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya memang dia bermasalah kali, misalnya nol gitu, tidak ada sama sekali sperma yang normal dalam bentuknya, ya itu harus kita lakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan DNA fragmentasi pada sperma untuk melihat memang ada kelainan nggak secara kromosom pada spermanya. Itu harus kita lihat. Atau boleh kita berikan pengobatan dengan antioksidan atau vitamin C dan asam folat dosis tinggi. Kemudian ada namanya coenzyme 10 itu sebagai antioksidan. Itu juga bisa dikasih untuk melakukan perubahan pada spermanya. Walaupun kalau misalnya hasil spermanya itu terlalu jelek, biasanya itu tidak terlalu bermanfaat. Jadi, saran saya sebenarnya, kalau misalnya punya hasil sperma, jangan ditafsirkan sendiri dan ditafsirkan sama keluarga dan teman-teman.
jangan. Tapi datang ke dokter supaya ditafsirkan dengan benar. Karena kalau misalnya kalian cuman hanya makan obat, vitamin, padahal spermanya sangat jelek, itu hanya menghabiskan duit dan waktu aja. Itu. Karena ada kriterianya kapan harus kita treat, kapan yang harus kita lakukan program hamil yang lebih tinggi. Itu dia, Grace. Oke, Dok. Berarti jangan konsultasinya sama keluarga ya, Dok. Konsultasinya Jangan, ke apalagi sama ahli. temen. Iya. Betul, betul, betul. Nah, dokter, dari tadi kan kita bahas tentang ketidaksuburan pada apa namanya pada suami istri. Jadi Ya, yang ya. gabung di Instagram Live kita ini ternyata masih ada pasangan yang ingin menikah gitu, Dok. Ya, Kira-kira ya. pemeriksaan kesuburan apa, dokter, yang mungkin harus dilakukan sama pasangan yang ingin menikah, dokter? Iya, jadi kalau misalnya yang ingin menikah sebenarnya eh, tidak terlalu banyak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena eh, kita dikasih Tuhan itu sebenarnya punya masalah sendiri-sendiri dan sebenarnya Tuhan sudah kasih jalannya sendiri-sendiri. Artinya ya kalau misalnya walaupun dia punya kita periksa nih spermanya, walaupun kita periksa sperma laki-lakinya ternyata ada yang jelek. Siapa bilang sperma yang jelek itu nggak bisa buat orang hamil? Bisa aja, bisa aja. Misalnya kita punya pasangan yang punya hobi merokok atau bahkan narkoba, apakah mereka nggak bisa hamil? Ya bisa aja, bisa aja. Artinya kalau misalnya kalian sebagai pasangan muda yang pengen punya anak, yang pengen menikah, eh, screening awal bukan menjadi jawabannya, tapi perubahan pola hidup adalah jawabannya. Artinya kalau yang mau nikah terus pengen punya anak ya harus aware sama dirinya sendiri. Saya termasuk orang-orang yang bermasalah dengan gangguan kesuburan enggak? Misalnya dia gemuk, terus haidnya 2 sampai 3 bulan sekali, ya udah konsultasikan ke dokternya. Saya ada masalah apa, Dok? Saya mau menikah. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa cepat dapat punya anak? Ya mungkin dokternya suruh seperti kita bahas tadi. Ya udah, coba diinin aja diet dan olahraga misalnya supaya nanti waktu nikah haidnya sudah teratur, kesuburannya ada gitu dia. Begitu juga dengan pria. Pria pola hidupnya juga harus diubah. Yang sering merokok, yang sering bergadang, ya, atau yang sering pakai rok mini, ya enggak ya, bukan ya rok mini ya, bukan ya. Atau pakai pakai pakaian yang ketat. Nah, itu mereka harus mengubahnya ya supaya kualitas spermanya itu tetap terjaga. Kalau pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan nggak terlalu maksimal sebenarnya. Kenapa? USG-nya pun kalau misalnya belum menikah, nggak mungkin kita USG-nya dari kemaluannya kan begitu. Spermanya juga pemeriksaan sperma juga kita lakukan di awal. Kalau misalnya tiba-tiba jelek, nanti nggak jadi nikah. Jadi Iya, bukan satu jawaban kalau misalnya ada pemeriksaan awal di kalau misalnya sebelum nikah atau konselingnya pemeriksaan awal sebelum nikah. Yang paling bagus sebenarnya konseling. Kalau konseling boleh. Konseling itu lebih kurang seperti apa yang saya jelaskan ini sih, Chris. Jadi kedua pasangan itu mengerti dan sama-sama komitmen dia. Karena komitmen di nikahan itu bukan hanya komitmen berkeluarga aja, tapi komitmen punya anak ya, gitu. Itu ya dia, Grace. oke, dokter. Dok, ini ada lagi pertanyaannya, dokter, dari salah satu ibu yang lagi join di Instagram Live kita. Ya. Jadi, beliau menanyakan, ada nggak sih, Dok, hubungannya pemberian metformin dengan pasien yang ada PCOS-nya? Itu ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya pemberian metformin itu jelas ada pengaruhnya pada orang-orang PCOS. Tapi pada orang-orang PCOS yang bagaimana? PCOS ini kalau misalnya kita ambil lagi garis besarnya, dia merupakan adalah gangguan metabolik. Gangguan metabolik adalah artinya gangguan yang dalam proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Makanya kenapa selalu dikaitkan pada orang-orang yang gemuk. Biasanya pemberian metformin itu bisa menurunkan kadar androgen dengan cara androgen itu bisa tinggi gara-gara adanya kelebihan insulin pada seorang wanita. Insulin itu adalah salah satu hormon dalam tubuh seorang wanita yang nggak mungkin saya jelaskan di sini.
Artinya dengan cara menurunkan insulin itu akan membuat androgennya semakin turun. Kayak gitu dia. Jadi pemberian metformin sebagai anti insulin itu akan membuat androgennya menjadi turun. Makanya insulin itu sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang PCOS tapi dengan gangguan metabolik. Bukan semua orang PCOS dikasih metformin, bukan. Tapi harus diperiksa dulu nih, orangnya ini punya gangguan metabolik atau tidak. Ada pemeriksaan dengan pemeriksaan gula darah puasa dengan insulin puasa. Nanti ada perbandingannya. Kalau memang betul dia benar, ya baru dikasih metformin. Bukan semata-mata kita kasih semua orang PCOS metformin ya. Cuman metformin bisa meningkatkan keberhasilan untuk hamil memang. Oke dok, satu lagi pertanyaannya hampir-hampir deket. Nah, Jadi ada salah satu ibu, pertanyaannya gini dokter, haidnya teratur, nggak ada kumis, nggak ada jerawat, udah cek insulin, cek AMK, CLH, CRF beta, semuanya normal. Setiap USG transvaginal, sel telurnya kecil-kecil, tapi haidnya teratur. Itu termasuk PCOS atau enggak sih dok? iya, kalau misalnya PCOS jelas. Seperti saya bilang tadi, kriterianya ada 3 tadi. Gangguan haid 2-3 bulan sekali, kemudian ada gambaran PCO di dalam indung telurnya, kemudian ada gangguan hiperandrogen. Kalau misalnya di hiperandrogennya atau misalnya dia ada gangguan haid ini, satu udah dapat. Kalau misalnya ada kelebihan androgen nggak dia? Kelebihan androgennya nggak kelihatan secara klinis, nggak ada jerawat, nggak ada kebotakan, nggak ada nggak ada bulu-bulu. Ya boleh kita cari dia dengan cara pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan testosteronnya misalnya, kayak gitu. Kalau misalnya memang testosteronnya cukup tinggi, itu sudah termasuk sebagai hiperandrogen, itu dia. Dan dia kalau misalnya sudah dapat begitu, dia tergolong sebagai PCOS. Tapi apakah semua orang yang mempunyai PCO di dalam indung telurnya itu kita golongkan sebagai PCOS? Ya tidak juga. Pada orang-orang yang misalnya kelebihan hormon prolaktin atau hormon ASI, atau pada wanita-wanita yang keluar ASINya banyak, walaupun dia tidak hamil tapi payudaranya mengeluarkan cairan atau ASI, itu juga kita lihat pasti di indung telurnya itu telurnya kecil-kecil gitu, tidak ada yang besar. Jadi itu harus diperiksakan juga. Pada orang-orang dengan gangguan tiroid atau hormon gondok, itu juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan atau gangguan pematangan telur. Kita lihat di indung telurnya juga dia kecil-kecil. Jadi untuk menyimpulkannya, saya rasa harus ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan kembali. Ya, karena saya tidak lihat langsung, mungkin itu saran dari saya, Grace. Oke dokter. Sebenarnya dokter masih banyak kali pertanyaan untuk dokter yang diajukan oleh ibu dan bapak yang bergabung kali ini, cuman waktu kita terbatas. Jadi mungkin Iya, iya. kali ini Instagram Live kita sampai sini aja. Jadi bolehlah dokter simpulkan sedikit yang mungkin bisa jadi informasi untuk ibu dan bapak yang mungkin ketinggalan live kita yang tadi. Jadi bisa tahu nih tentang topik kita kali ini, dokter. Ya, topik kita hari ini mengupas tuntas tentang ketidaksuburan pada pria dan wanita. Ya, jadi kita mulai tadi dengan ada pengertian dari ketidaksuburan. Artinya pasangan yang mau menikah atau yang sudah menikah harus benar-benar menempatkan diri mereka itu ke kelompok yang benar. Jangan pernah menyalahkan diri kalian sebagai pasangan yang tidak subur kalau kalian belum melakukan hubungan seksual yang teratur dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke dalam golongan yang tidak subur atau infertilitas, jangan pernah segan-segan untuk memeriksakan kesuburan kalian berdua. Ya, dan saran saya, periksalah ke dokter yang memang berkecimpung di dalam masalah itu. Baik itu dokter kandungan biasa atau seperti kami-kami yang bergerak di bidang fertilitas untuk screening awal. Tapi kalau misalnya memang setelah screening awal mempunyai masalah yang cukup berat, yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter kandungan biasa, boleh
langsung konsul ke bagian fertilitas kita. Atau kalian langsung mau ke klinik fertilitas atau kesuburan yang ada di Medan seperti Halim Fertility Center, silakan datang. Itu aja Grace saya rasa. Oke, dokter. Dokter punya media sosial, mana tahu ibu mau follow gitu. Apa ya? Aku juga lupa ya namanya. Apa ya? Apa ya? Ya pokoknya kalau Instagram saya kalau nggak salah Rekrisi Barus. Itu aja deh kalau saya rasa. Oke. Ya, Oke, silakan dokter, DM terima atau apa. kasih untuk waktu dan kesempatannya kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih panjang berbincangnya. Tetap Oke, oke sehat dan Grace. selamat siang, dokter. Oke, terima kasih Grace. Sama-sama, dokter. Oke, Ibu dan Bapak. Eh, berakhirlah sesi Instagram Live kita kali ini. Nggak terasa ternyata udah 1 jam juga kita menemani Ibu dan Bapak di rumah. Jadi untuk Ibu dan Bapak yang mungkin ketinggalan untuk melihat Instagram Live yang di hari ini, boleh lihat di YouTube kita. Search aja nama YouTube channel kita adalah Halim Fertility Center. Nah, untuk Instagram Live sebelum-sebelumnya, Ibu dan Bapak juga bisa lihat di YouTube channel kita. Kita di situ ada upload. Boleh nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari kita. Oke, selamat siang semuanya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan. Salam sehat semuanya. Dadah.